قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita datang ke dunia ini bukanlah atas kemauan kita, bukan atas kemauan raja-raja, bukan atas kemauan pemerintah, tidak pula atas kemauan rakyat. Kita datang ke dunia bukan atas kemauan manusia. Kita datang ke dunia ini atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini terjadi bukan atas kehendak kita, bukan atas kehendak manusia. Dunia ini terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Negara mana yang merasa pernah menciptakan dunia? Pabrik mana yang pernah merasa menjalankan matahari? Makhluk mana yang pernah mengaku membuat satu ekor semut? Tidak ada. Semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kebanyakan manusia yang dipikirkan siang dan malam dalam kehidupan di dunia ini adalah apa mau saya, apa mau istri saya, apa maunya anak saya, apa maunya masyarakat saya, apa maunya pemerintah saya, apa maunya rakyat saya. Sedikit manusia yang sempat berpikir apa maunya Allah mendatangkan aku ke dunia ini. Gak sempat mikir itu, gak sempat. Sibuk dengan pikirannya masing-masing, sibuk dengan perutnya masing-masing, sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Kalau nganggur ya sibuk dengan nganggurnya masing-masing. Sampai tidak sempat berpikir untuk apa Allah mendatangkan aku ke dunia ini, untuk apa Allah mendatangkan manusia ke dunia ini, untuk apa Allah menciptakan alam semesta ini. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kita dalam kebingungan. Allah telah mengutus yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada kita untuk apa kita didatangkan oleh Allah ke dunia ini. Yang pertama kali kita didatangkan oleh Allah ke dunia ini adalah untuk supaya kita ini mengenal Allah. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kali maksudnya, yang terpenting maksudnya adalah supaya kita ini mengenal Allah. Allahu khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah menciptakan 7 lapis langit, Allah menciptakan 7 lapis bumi, Allah menciptakan aturan-aturan yang ada di antara langit dan bumi, aturan yang ada dalam matahari, aturan yang ada dalam bulan, aturan yang ada di dalam bumi, aturan yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan, sampai atom-atom yang paling kecil pun ada aturannya. Untuk apa semua ini? Lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kamu itu tahu bahwa Allah Maha Kuasa. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan bahwa Allah itu sudah tahu segala-galanya. Matahari diterbitkan dari timur bukan maksud terpenting supaya kita bisa ke sawah, ke ladang, tapi maksud yang terpenting supaya kamu kenal, kamu faham bahwa Allah Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala tenggelamkan matahari di ufuk barat. Maksud yang terpenting bukan supaya kamu bisa tidur nyenyak waktu malam, tapi supaya kamu kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu segala sesuatu diciptakan. Allah ciptakan macam-macam tumbuh-tumbuhan. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang untuk makanan pokok, ada yang untuk camilan, ada yang untuk bumbu-bumbu,
ada yang untuk macam-macam, bahkan ada yang beracun. Untuk apa? Supaya kamu tahu Allah Maha Kuasa. Dari tanah yang sama, tanahnya sama, airnya sama, keluar durian. Tanahnya sama, airnya sama, keluar manggis. Airnya sama, tanahnya sama, bahannya sama, tahu-tahu keluar padi, keluar mangga, keluar tumbuh-tumbuhan yang beracun, keluar cabai, keluar tumbar, keluar bawang, keluar berambang. Semua dari mana? Dari tanah. Kenapa Allah tidak ciptakan satu saja? Supaya kamu itu tahu bahwa Allah Maha Kuasa. Dari tanah Allah ciptakan mangga, dari tanah Allah ciptakan manggis, dari tanah Allah ciptakan cabai. Coba kalau Allah tidak menciptakan cabai, tidak menciptakan lombok, bagaimana keadaan dunia ini? Nggak ada lombok itu, adem semua makanan. Allah ciptakan ini semua bukan supaya maksudnya yang terpenting itu supaya kita kenal kepada Allah, bukan supaya makan pedas terus menghabiskan nasi satu nampan, bukan itu maksudnya. Tapi itu yang kita pahami. Mangane orang yang sambel itu ora enak. Aja ngono kuwi. Kalau begitu itu kita namanya tidak paham. Sambel ini tanda keagungan Allah. Maka kalau makan, Masya Allah, alangkah agungnya Allah, alangkah hebatnya Allah. Dari tanah ciptakan ini, bawang ciptakan, cabai ciptakan ini, supaya kita ini ingat kepada Allah. Maka makan dengan Bismillah, makan dengan adab, karena merasa ini dari Allah. Kalau orang itu merasa makan itu dari Allah, maka dia pasti akan pakai Bismillah. Makan dia pasti pakai adab. Jadi kalau tidak merasa itu, lalai, makan seenaknya, nggak pakai Bismillah, tangan kiri lagi metingkrang kayak mau pencak silat. Kenapa ini? Karena lalai. Saya ini hamba Allah, makan makanan dari Allah, tinggal di bumi Allah, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Bagaimana makan kok metingkrang kayak mau pencak silat itu? Insyaallah mulai kan? Ya, adab itu sudah otomatis bagi orang yang berpikir. Kalau orang tidak berpikir ya nggak punya adab. Sampai di masjid pun tidak beradab, sampai ngaji pun tidak beradab. Karena apa? Karena tidak berpikir. Saya ini di mana? Saya ini siapa? Saya ini hamba Allah, tinggal di bumi Allah. Allah kasih saya mata, kasih saya telinga. Untuk apa ini? Untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah yang dibawa oleh Rasulullah, diteruskan oleh pengikut-pengikutnya sampai sekarang. Itu yang ngasih telinga kamu itu Allah loh, bukan ayah kamu, bukan ibu kamu. Allah yang ngasih telinga itu. Berapa banyak orang yang ayahnya bisa mendengar, ibunya bisa dengar, anaknya budak. Kalau memang ayah dan ibu bisa memberi telinga, akan dikasih telinga itu anaknya. Enggak, ibunya enggak bisa ngasih, ayahnya enggak bisa ngasih, Allah yang ngasih. Nah ini telinga dikasih oleh Allah, kok tidak mau mendengar nasihat dari Allah? Apa minta dimasuki orang-orang? Nah ini minta dimasuki orang-orang namanya. Jadi semulaikan Allah SWT. Inilah maksud pertama kali kita dikirim ke dunia, supaya kenal kepada Allah. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, besar, kecil, hidup, mati, semua adalah menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutir pasir pun kalau kita mau berpikir, itu adalah tanda keagungan Allah. Karena kalau seluruh manusia berkumpul menjadi satu untuk membuat sebutir pasir dari tidak ada kepada ada, maka tidak akan bisa. Maka untuk melihat tanda-tanda keagungan Allah itu bukan mesti pergi ke gunung, bukan mesti pergi ke pantai, di mana-mana ada. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahkan dalam diri kita sendiri, setiap bulu kita, setiap nafas kita, setiap denyutan jantung kita adalah mengingatkan kita bahwa Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah mau tahu segala-galanya.
Allah memelihara kita 24 jam. Kita potong kuku kita, jadi potong, kita tinggal tidur, melek, tahu-tahu sudah panjang lagi. Kita tidak tahu kapan jadi panjang. Allah atur kuku kita, Allah atur rambut kita, Allah atur jantung kita. Tetapi kita ini tidak merasakan, tidak merenungi aturan itu. Di waktu kita tidur, jantung kita jalan terus, darah kita jalan terus. Bukan kamu yang menjalankan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjalankan. Maka kalau orang itu mau berpikir, setiap nafas dia akan mengingati Allah. Setiap kedipan mata dia akan mengingati Allah. Kalau Allah tidak tolong saya, nggak akan bisa berkedip mata ini. Kalau Allah SWT tidak tolong saya tidak akan bisa bernafas. Inilah maksud pertama diciptakan alam semesta, agar manusia kenal kepada Allah. Kita melihat ke atas, lihat itu bintang-bintang. Berapa jumlahnya bintang-bintang itu? Triliun-triliun, tidak ada yang bisa memperkirakan. Dan itu bintang-bintang itu besar-besar malaikat. Ada yang besarnya itu melebihi bumi berlipat-lipat. Dan itu kosong, nggak ada penghuninya. Kosong, blok. Bertriliun-triliun benda-benda di langit itu kosong, nggak ada penghuninya. Karena ini malaikatnya. Sedangkan di bumi ini di mana-mana awas ledakan penduduk. Ikut KB, laki-laki perempuan sama saja. Laki-laki perempuan kok sama saja gimana? Ya, nanti kan bingung nanti kalau laki-laki perempuan sama saja. Kelihatannya kayak dunia ini kayak penuh itu. Sebetulnya menurut saya juga belum penuh, masih banyak yang kosong. Kalau kita ke Irian sana juga di mana-mana kosong, nggak ada orang. Tapi yang aneh itu semuanya kan, di angkasa itu ada bertriliun-triliun, bukan juta-juta, triliun-triliun. Nggak ada yang bisa ngitung. Kosong, blong. Maka ada orang bertanya, untuk apa Allah ciptakan itu? Begitu banyak benda-benda di langit kosong, blong, nggak ada penduduknya. Lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kamu itu tahu, itu bukan mubadir. Agar kamu itu tahu bahwa Allah itu maha kuasa. Dan agar kamu tidak rebutan sawah. Sawah 1 meter aja rebutan ke pengadilan. Kalau mau minta sawah kepada Allah, Allah siapkan sawah bertriliun-triliun nanti. Lihat itu, di langit itu kosong semua. Di surga apalagi tambah kosong lagi, nggak ada orangnya. Maka kalau kata ingin banyak, minta kepada Allah, nggak usah rebutan sawah, rebutan tempe sama orang-orang di dunia ini. Insyaallah boleh kan? Jadi kita orang yang beriman ini biasakan memahami apa perkara ini semua dari Allah, mengingatkan kita kepada Allah. Hembusan angin mengingatkan kita kepada Allah, panasnya matahari mengingatkan kita kepada Allah, rasanya masakan mengingatkan kita kepada Allah, segarnya minuman mengingatkan kita kepada Allah, umur muda masih segar mengingatkan kita kepada Allah, umur tua sudah batuk-batuk mengkis-mengkis mengingatkan kita kepada Allah. Karena semuanya itu diciptakan untuk itu, sebetulnya tujuan yang terpenting itu. Hanya kebanyakan manusia tidak paham. Nah, oleh karena Allah SWT. Kemudian tujuannya yang kedua diciptakannya dunia ini, malaikat, supaya kita ini ingat akhirat. Dunia ini diciptakan supaya kita ini ingat akhirat. Afara'aitumun naral lati turun antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Gimana sih? Inna ja'alnaha tadhkira. Aku jadikan api di dunia ini untuk mengingatkan api akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan keadaan-keadaan dunia ini untuk supaya kita ini paham akhirat. Maka oleh Allah SWT segala sesuatu di dunia ini dijadikan itu sedikit dibanding akhirat. Allah kasih kita umur di dunia berapa tahun? 60 tahun, 70 tahun. Kenapa kok tidak dikasih panjang? Supaya kita ini mikir, saya itu kalau hidup terus tuh seneng ya, nggak mati-mati gitu. Maka Nabi datang, kamu ingin hidup nggak mati-mati? Ada, sudah disiapkan itu di akhirat. Nah,
Jadi kehidupan dunia ini dijadikan oleh Allah itu tazkirah untuk ingat kita kepada negeri akhirat. Allah SWT di dunia ini jadikan ada raja-raja, presiden-presiden. Nah, tapi jumlahnya nggak banyak. Satu negara rajanya berapa? Satu aja. Padahal semua itu sebetulnya ingin jadi raja, itu ingin. Maka Nabi datang berita, bawa berita dari Allah. Kamu ingin jadi raja kayak begitu? Ada. Allah telah siapkan untuk kamu kerajaan di surga selama-lamanya. Kalau kamu mau. Mau nggak? Mau nggak? Kalau kita ini sakit, itu sebetulnya mengingatkan kita kepada negeri akhirat. Saya kok cengeng, kemeng, ngantuk saja. Kamu ingin hidup seger terus, enak terus, nggak sakit, mau? Mau sebetulnya. Allah sudah siapkan kehidupan seperti itu, namanya di surga. Maka Allah jadikan dunia ini sedikit dan tidak lama, supaya kita ini tertarik untuk mencari yang lebih banyak, yang lebih panjang, yang selama-lamanya. Itulah negeri akhirat. Jadi dunia ini dijadikan tazkirah untuk akhirat, mengingatkan akhirat. Tapi yang terjadi yang sebaliknya, orang itu gara-gara dunia lupa akhirat. Nah, dunia ini dijadikan untuk supaya kita ingat akhirat. Lah kok malah gara-gara dunia lupa akhirat, namanya kan kebalik namanya. Maka pahami dunia ini mengingatkan kita ke akhirat. Kalau kita pergi ke sawah siang-siang, panas-panas, ya kita bicara dengan petani-petani, tukang-tukang tebang di sawah. Masya Allah, panasnya terangkil saja kayak begini. Bagaimana panasnya padang mahsyar nanti. Nah, begitu. Setelah bicara begitu, terus mengeluarkan air aqua yang sudah dikasih es itu. Terus dikasih minum satu gelas. Enak nggak? Enak. Kalau kamu punya anak yang soleh, nanti di padang mahsyar akan memberi minum kamu di saat kamu kasatan kehausan di sana. Maka kira-kira anaknya disuruh ngaji apa enggak baiknya ya? Enggak usah, biar kasatan saja. Insyaallah malaikat. Nah, jadi dunia ini untuk mengingatkan akhirat. Makan sate gulai, baru satu piring perutnya sudah penuh. Wah, ini kalau kita ini bisa makan 10 piring dan nggak penuh-penuh itu, wah enak kira-kira. Ini baru makan satu piring juga sudah penuh. Ingatlah nanti kita di surga makan beribu-ribu piring, juta-juta piring, perutnya nggak penuh. Nah, dan tidak senang pergi ke WC, nggak usah. Berubah makanan-makanan yang masuk perutnya di surga itu berubah jadi keringat yang wangi kayak kasturi. Coba malaikat. Kalau kamu melihat orang-orang yang ganteng, mempesona, kamu ingin ganteng seperti itu. Hidungnya mancung, kulitnya putih, matanya hijau. Senang gak gitu kira-kira? Sehat. Kalau kamu nanti di surga 1.000.000 kali lebih ganteng dari orang itu. Nah, assalamualaikum. Kalau kita melihat wanita-wanita yang cantik, jangan kita tertarik. A'udzubillah min fitnatin nisa wa adzabil qabr. Ya Allah, jauhkan aku dari fitnahnya wanita dan fitnahnya adab kubur. Dan tanamkan dalam hati, Allah telah siapkan untuk kita wanita-wanita yang lebih cantik 1.000.000 kali daripada wanita-wanita Indonesia itu. Dan banyak di surga. Tinggal mau berapa terserah kamu. Jadi dunia ini diciptakan untuk akhirat, untuk supaya kita ingat akhirat. Lah kalau begitu nggak usah kawin begitu maksudnya Pak Kiai. Bukan. Kalau kawin itu niatnya untuk supaya punya keturunan-keturunan yang ngapalkan Quran. Maksudnya begitu. Bukan karena tertarik dengan wanita, enggak. Apa wanita itu? Tetapi untuk supaya kita ini menghidupkan agama itu benar. Nah, malaikat Allah Subhanahu wa taala jadikan seluruh alam semesta ini mengingatkan kita kepada negeri akhirat. Jadi baru benar. Kemudian yang ketiga, malaikat, maksudnya diciptakan dunia ini untuk ujian.
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah SWT jadikan kehidupan dunia ini adalah untuk ujian. Ujiannya apa? Ujiannya dua. Ujian iman dan ujian amal. Cuma itu toh. Kalau imannya lurus hanya kepada Allah, yang berkuasa hanya Allah, yang menentukan hanya Allah, maka lulus ujian iman. Kalau amalnya sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, maka lulus ujian amal. Nah, itu maksudnya. Dunia ini untuk ujian. Mulai kita akil balik, umur 15 tahun, mulai diuji sampai nanti mati. Ujiannya ujian iman, ujian amal. Kalau kita ini bangun waktu subuh, bangun. Kemudian dalam hati ini, yang membangunkan saya adalah Allah. Yang menghidupkan saya adalah Allah. Kemudian alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah matiku, yaitu tidur itu. Berarti lulus ujian iman. Setelah itu hayya 'alas shalah, kok terus ke masjid, lulus ujian amal. Setelah dari masjid pergi ke pasar, tapi hatinya yang memberi rezeki adalah Allah. Yang memberi rezeki adalah Allah. Berapa banyak orang dagang tetapi malah bangkrut. Berapa banyak orang dagang tapi kemudian tidak ada mendapatkan hasil. Berapa banyak orang dagang juga mendapatkan hasil. Rizki dari Allah, bukan dari dagang. Kemudian masuk pasar, jual beli. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Dengan jual beli mengingati Allah. Jual beli dengan ingat pada Allah. Jual beli yang dipikir halal, haram, makruh, sunnah. Tinggalkan riba, tinggalkan menipu. Nah, ini berarti lulus ujian iman, ujian amal. Nah, oleh karena Allah, kemudian pulang ke rumah dengan keyakinan, ini rumah ini milik Allah loh. Tanahnya milik Allah, bangunannya milik Allah, tukangnya hamba-hamba Allah. Istri saya yang di situ tuh juga cuma hamba Allah. Anak saya itu juga cuma pemberian Allah. Maka istri tidak melupakan dia kepada Allah. Anak tidak melupakan dia kepada Allah. Rumah tidak melupakan dia kepada Allah. Masuk rumah dengan assalamualaikum. Menghidupkan amal-amal agama di rumah. Berarti lulus ujian iman, ujian amal. Terus itu berjalan seperti itu semua kan. Di mana saja kita ini diuji. Kalau ingat kepada Allah, yakin yang menentukan semua Allah, kemudian kita ikut sunnah Rasulullah, berarti lulus ujian iman, ujian amal. Kalau tidak begitu namanya gagal. Walaupun jadi raja, kalau dia merasa bukan Allah yang menjadikan dia, ya itu raja gagal, gak lulus. Walaupun raja, presiden tidak mengamalkan sunnah Nabi, gak lulus. Walaupun profesor, doktor, PhD, yakin pada Allah enggak? Apa yakinnya sama teknologi? Amalkan sunnah Nabi apa enggak? Apakah sunnahnya sendiri-sendiri? Maka ini tidak lulus. Walaupun dokter tidak lulus, dokter yang bagian tidak lulus, presiden yang bagian tidak lulus. Walaupun orang miskin, mengkis-mengkis, tetapi yakin kepada Allah, hidupnya ikut sunnah Rasulullah, orang lulus. Orang lulus. Kalau lulus bagaimana? Nanti akan ada hari, namanya hari kiamat. Hari kiamat itu apa? Hari pengumuman. Siapa yang lulus, siapa yang tidak lulus. Setelah itu, kemudian yang lulus dimasukkan dalam surga. Yang tidak lulus, lihat-lihat dulu. Kalau tidak lulus total, yaitu mati tidak dalam keadaan iman dan Islam, maka ke neraka selama-lamanya. Kalau mati dalam keadaan iman dan Islam, tapi amalannya semerawut, tidak ikut sunnah Nabi, nanti dihukum menurut kesalahannya masing-masing. Kalau tidak diampuni oleh Allah. Inilah dunia sebenarnya.
Maka cerita kita ini tidak akan ada selesainya sebelum sebagian manusia ke surga, sebagian manusia ke neraka. Baru selesai.